kegiatan kuliah pada sore siang hari ini dengan membaca Ummul Quran yang mulia surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kita dapat memahami pelajaran yang kita diskusikan pada siang hari ini. Al-Hadhihiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina Sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian yang berbahagia dan saya hormati, presentasi nanti akan disampaikan oleh Ibu Rohayati yang melanjutkan pertemuan pada minggu yang lalu, pekan yang lalu tentang dosa-dosa tubuh. Nanti setelah Bu Rohayati melakukan presentasi dan membahas tentang dosa-dosa tubuh, nanti kita akan buka ruang diskusi. Ya, nanti kita buka mungkin 3 termin. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Langsung saja kepada Ibu Rohayati untuk mempresentasikan dan membahas tentang lanjutan pertemuan minggu yang lalu, yaitu dosa-dosa tubuh. Kepada Ibu Rohayati, disilakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak dosen yang kami hormati, Bapak Ibu mahasiswa PJJ PAI yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami kelompok 12 akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah, bab menjauhi maksiat lisan, halaman 192. Saya akan dulu. Bisa terlihat Bapak Ibu? Ada Bu, sudah ada. Terlihat. Jelas. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung saja bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu al-la'n. Fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi aw taqta'a syahadataka ala ahadin min ahlil qiblati bi syirkin aw kufrin aw nifaq fa innal muttali'a ala sarairi wallahu ta'ala fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi azza wa jalla. Menjaga maksiat lisan yang keenam adalah melaknat. Jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah, daripada binatang atau manusia, dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahli kitab atau seorang muslim bahwa ia telah menjadi kafir atau munafik, karena Allah saja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulana aw lima sakata anhu bal law lam tal'an iblisatu la umrika wa lam tashghal lisanaka bi dzikri lam tus'al anhu. Wa idza la'anta ahada tulibta bihi wa su'ilat anhu wa la tadhummanna syai'an min khalqillahu ta'ala. Dan ketahuilah pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak melaknat Fulan bin Fulan
Dan kenapa engkau diam daripada menyebut kejahatannya? Engkau tidak akan ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya kenapa engkau melaknat akan dia. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadummu at-ta'ama radi'a qattu wa kana idza astaha syai'a akalahu wa illa tarakahu. Dua asar. Gimana dua asar? Iya Pak, tunggu dulu ada azan nih. Daerah mana, Bu? Ya? Di daerah mana? Di Konawe Pak, Sulawesi. Oh, Sulawesi Tenggara. Konawe. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Maka janganlah engkau melaknat apa saja daripada makhluk Allah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan yang tidak sedap. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya dengan mencelanya. As-sabi' ad-du'a'u 'ala al-khalqi. Mendoakan celaka bagi orang lain. Afrad lisanaka anid du'ai 'ala ahadin min khalqillahi ta'ala wa in dzalamaka wakil amrohu ilallahi ta'ala.
Wa fil hadis, maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mendoakan celaka terhadap siapa saja daripada makhluk Allah. Dan jika ada seorang yang menzalimi engkau, maka serahkanlah urusannya kepada Allah. Karena ada disebutkan dalam hadis, Innal mazluma la yan'u ala zalimihi hatta yukafi'ah, summa yabqa lidzalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah wa tawwala ba'dun nasi lisanahu fil hajjaj. Sesungguhnya orang yang terkena zalim itu mendoakan celaka ke atas orang yang menzaliminya, sehingga suatu kecelakaan yang dibalakan ke atas orang yang zalim itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Maka orang yang pada mulanya zalim tadi telah menjadi kena zalim pula. Lalu ia menuntut haknya pada hari kiamat nanti ke atas orang yang kena zalim yang mendoakan celaka ke atasnya. Faqala lahu ba'du salaf, innallaha la yantaqimu lil hajjaj mimman ta'arrada lahu bilisanihi kama yantaqimu minal hajjaj liman dzalamahu. Berkata kepadanya seorang ulama, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang memaki al-hajjaj dengan lidahnya, seperti halnya Allah menyiksa al-hajjaj karena zalimnya kepada orang lain. As-samin al-mizahu wa suhriyahu wal istihza'u bin nas. Yang ke-8, bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Fahfad lisanaka minhu fa innahu yurikuma al-wajhi wa yuskitul mahabah wa yastahilul wahsyah wa yu'dhil qulub wa huwa mabda'ul lajaji wa tasarum wa majlisul hiqdi fil qulub fala tumasih ahada wa in masahaka ghairuka fala tujibhu wa a'rid anhum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mengolok-olok dan mengejek orang lain, sama ada dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh ataupun dalam bentuk bergurau saja. Karena perbuatan yang demikian menghilangkan air muka dan menghilangkan rasa haibat dan terkadang membawa kepada rasa jauh hati dan menyakitkan hati. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran dan kemarahan yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan di dalam hati. Maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang, bahkan jikalau mereka coba mengusik engkau, maka jangan engkau peduli dan berpalinglah daripada mereka sehingga mereka bercakap perkataan yang lain. Wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Surat Al-Furqan ayat 72. Fahadihi majami'u fatilisan wala yu'inuka 'alaiha illa al-'uslah aw mulazamatus samti illa biqadri darurah. Faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yad'u hajara fihi yamna'uhu minal kalami li ghairi darurah. Wa yusiru ila lisanihi wa yaqul hadha alladhi aradani al-mawarid fahtaris minhu ghayata jahdika fa innahu aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirah. Inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah. Maka tidaklah ada yang dapat menolong engkau dalam menjaga lidahmu kecuali hanya uzlah atau mengasingkan diri dan menzalimkan diam dan melazimkan diam, dan hendaklah engkau bergaul dan bercakap sekadar keperluan saja. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di dalam mulutnya supaya dia dapat mencegah mulutnya daripada bercakap yang tidak perlu, dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, inilah yang banyak membawa aku ke jurang kebinasaan, maka aku mestilah berjaga-jaga daripadanya. Maka jagalah lidahmu baik-baik, karena ia adalah alat yang paling berkesan dalam membinasakan engkau baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, demikianlah Bapak Ibu yang dapat kami sajikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam membacanya. Saya kembalikan pada Bapak Moderator. Ya, terima kasih Bu Rohayati yang telah memaparkan tentang dosa-dosa lisan, ya, dosa-dosa lisan yang tadi sudah dibahas sampai dengan ya mengolok-ngolok atau mengejek atau memperolok-olok. Oke, baik teman-teman sekalian, mari kita buka forum diskusi yang akan bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Kami persilakan untuk poin pertama, pertanyaan kami buka untuk 3 orang penanya. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan Pak Sururi. Mau bertanya Pak Sururi? Pak Mayudin? Silakan. Tadi mulai pembahasannya yaitu dari mengutuk ya. Ini ya, mulai dari mengutuk ya. Sampai Ya, Pak. dengan tadi mengejek atau memperolok-olok. Ini adalah semua adalah dosa lisan ya, atau lidah kita yang memang lidah tak bertulang. Ini ya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan di masyarakat atau kehidupan kita sehari-hari. Kita memang benar-benar harus menjaga lidah kita dari segala dosa atau perbuatan yang tidak baik. Silakan, mungkin yang lain mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu pendapat tentang materi kita pada siang hari ini tentang mengutuk, lalu mendoakan orang lain mendapatkan kecelakaan, atau mengejek dan memperolok-olok. Ada 3 pokok bahasan pada siang hari ini. Silakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Oke, silakan Bu Dini. Ya, terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ilyun barusan, Bu Rohayati, bagaimana? Bu Rohayati. Oh iya, Bu Rohayati. Terkait materi yang disampaikan Ibu Rohayati barusan, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian terhadap perkataan ketika kita sakit atau misalkan seseorang sakit,
suka ada yang berkata sakit karena memakan ini, karena sakit karena memakan atau meminum ini, seperti itu. Atau mungkin kan tadi seperti yang dipaparkan oleh Bu Rohayati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak apa ya tadi bahasanya? Tidak mencela makanan. Ya, tidak mencela makanan. Apakah itu termasuk ke dalam mencela makanan atau tidak? Karena banyak dari tidak sedikit, bukan banyak, tidak sedikit yang jangan makan ini, nanti seperti ini, yang menimbulkan penyakit pada diri. Seperti itu. Apakah bisa dipahami Pak Jaki? Bisa Bu, bisa Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Dengan kata lain bahwa apa yang disampaikan Bu Dini ini adalah seperti menyalahkan makanan, seperti itu Pak ya. Apakah boleh kita bersuuzon terhadap makanan gitu ya? Atau lainnya? Contoh misalkan ketika kita saat ini nggak boleh banyak makan daging kambing ya, nanti tensi darahnya tinggi atau kolesterol. Nah itu kan seperti Bu Dini ya. Ya Pak. Atau mungkin gini, aduh darah tinggi saya naik gara-gara makan ini, seperti itu Pak ya. Bahasanya adalah bersuuzon, berburuk sangka terhadap makanan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan pertama dari Bu Dini Widiati, bolehkah kita menyalahkan atau dengan kata lain bersuuzon atau berburuk sangka terhadap makanan yang menyebabkan kita sakit? Mungkin sebelum dijawab, ada lagi pertanyaan yang kedua dari teman-teman? Yaitu yang berkaitan dengan mengutuk, lalu mendoakan orang lain mendapatkan kecelakaan, lalu yang terakhir mengejek dan memperolok-olok. Bapak Nasih, masih ada Bapak Nasih? Pak Nasih, kayaknya ada Bapak Nasih deh. Izin nanggepin lah. Oh, silakan Pak Bambang. Ditanggapi. Oh, Pak. Apa ya? Kalau saya begini, saya ingin sedikit berpendapat ya. Tapi ini pendapat ini sebetulnya belum ada apa sih disebutnya? Belum ada penelitian. Cuman saya membiasakan gitu deh. Jadi penelitian hanya saya mungkin yang melakukan. Orang lain saya nggak tahu. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan Bu Dini ya. Bahwa kalau nggak boleh makan ini nanti begini, nanti begini. Yang pertama betul bahwa apa yang disampaikan Pak Jaki itu adalah niatan awal ketika kita sudah menganggap makanan itu akan menyebabkan sakit ini atau sakit itu, maka itulah yang akan terjadi. Jadi konteksnya di sini adalah kepada niat ya, niat di awal. Jadi artinya ketika kita sudah memberikan satu narasi kepada sesuatu hal, maka itu adalah sesuatu yang menjadi doa. Gitu, terlepas itu baik atau tidak. Jadi intinya ketika kita mau makan, maka berbaik sangkalah terhadap makanan. Bahkan kalau saya sering mungkin dianggap aneh ya sama orang gitu deh. Jadi apapun kadang kita ajak bicara. Contoh, ketika kita mau minum, maka sebelum minum itu sesudah kita membaca bismillah dan sebagainya, terkadang saya sedikit nyeleneh berbicara dengan minuman tersebut. Hai minuman, kamu mau saya minum. Nanti tugas kamu adalah bla 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 dengan tubuh saya ya, gitu. Dan sebetulnya kalau kita mau jujur itu ada reaksi terhadap minuman itu, termasuk juga makanan. Makanya ketika kita sedang lapar, kemudian kita makan, kemudian kita ajak bicara tuh makanan, maka makanan itu
sejatinya dia akan merespon walaupun secara kasat mata dia tidak bisa melihat. Tapi ada sebuah keyakinan dari saya bahwa ketika kita berbaik sangka dengan makanan itu, maka makanan itu akan bekerja sesuai yang kita pesankan sebelum dimakan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi banyak hal yang mesti kita biasakan di awal bahwa ketika kita sedang melakukan sesuatu, maka berbaik sangkalah dengan sesuatu tersebut sehingga tidak akan ada satu hal yang buruk terhadap apa yang kita lakukan. Kira-kira begitu, Bu Dini. Saya nggak tahu nih dalilnya seperti apa, tapi itulah yang terjadi dengan yang biasa saya lakukan. Kira-kira begitu, Bu Dini. Terima kasih. Ya, benar Pak Bambang. Saya juga pernah membaca salah satu buku yang judulnya itu The Miracle of Water kalau nggak salah, di mana ketika kita membacakan ketika kita berbicara di depan air tersebut, maka partikel-partikelnya akan berubah seperti bentuk kristal yang baik. Ya, saya juga pernah membaca itu Pak Bambang. Seperti dengan membaca doa, nanti partikelnya akan berubah menjadi partikel yang bagus. Ya, silakan kepada yang lain. Terima kasih. Yang lain. Saya sedikit. Pada dasarnya semua pekerjaan kan innamal amal binniat ya, tergantung niatnya. Kalau kita makan minum untuk kesehatan diri kita, untuk kekuatan diri kita, insya Allah itu akan menjadi kekuatan di dalam diri kita untuk beraktivitas dalam sehari-hari. Kalau misalkan kita sudah dari awalnya, kalau kita makan ini kita pasti seperti ini. Nah itu kan seperti doa juga, ya, berdoa bahwa nanti makanan seperti ini. Dan yang penting adalah ketika kita makan, kita jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih ketika kita makan, itu yang akan menimbulkan sebuah penyakit. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya Pak. Langsung to the point barangkali ya. Pak Nasi juga barangkali suka mengalami hal tersebut ya, karena kalau boleh kita buka di sini, Pak Nasi kan dia kan seorang petualang ya, seorang petualang yang suka kemana-mana, ke kebun, ke leuweung, ke hutan dan sebagainya. Nah di situ kan ada satu emergensi terhadap makanan barangkali ya, bisa saja beliau kehabisan bekal dan sebagainya sehingga ketemu apapun jadilah makanan gitu. Dan di situ berlaku hukum alam jampe harupat ya, sepertinya seperti itu, sehingga ketika dia makan dan dia yakin bahwa yang dia makan akan mengenyangkan dan tidak akan terjadi apa-apa, maka itulah yang Pak Nasi dapatkan. Kira-kira begitu ya Pak Nasi pengalaman ya. Sedikit menambahkan. Pak Zaki, ada suaranya nggak? Halo. Terkait yang tadi Budi disampaikan, saya lebih menyimpulkan bahwa arah daripada pertanyaan tersebut mengarah pada tentang suaranya kurang jelas Pak Nasi. Suaranya kecil. Halo, ada nggak? Ya, jelas. Terkait dengan pertanyaan yang Bu Dini sampaikan tadi, saya lebih menyimpulkan bahwa arah daripada pertanyaan tersebut lebih pada menyangkut pada halalan toyiban ya Pak Zaki. Kalau saya merujuk pada sebuah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, yang artinya bahwa wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang terdapat di bumi yang halal dan yang thayyib. Saya lebih menyimpulkan seperti ini. Tidak setiap yang halal itu thayyib gitu loh. Karena banyak makanan yang halal tetapi tidak thayyib, artinya tidak baik untuk kesehatan seseorang. Seperti halnya kita memaksakan untuk
memakan daging bagi orang-orang yang menganut atau yang mempunyai penyakit-penyakit darah tinggi, ketika dia memaksakan memakan daging kambing, maka akan terjadi sebuah kemadorotan, sesuatu yang kemudian akan menjadi masalah bagi pribadi tersebut. Maka saya menyimpulkan bahwa makanlah sesuatu yang halal dan thayyib, artinya halal menurut aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat memberikan manfaat bagi diri kita dan tidak memberikan madarat bagi seseorang yang memakannya. Barangkali demikian Mas Zaki yang bisa. Jadi thayyib itu termasuk salah satunya adalah makan itu harus sesuai dengan kebutuhan manusia ya, atau mendukung kesehatan manusia gitu ya. Thayyib di situ ya. Saya lebih ke sana. Tapi barangkali izin. Ya silakan Pak Nafis. Monggo Pak Nafis. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, ini 10 menit lagi, oke. Mencoba untuk menanggapi yang ditanyakan Bu Dini tadi ya. Jadi apakah itu termasuk larangan Nabi, yaitu untuk mencela makanan atau tidak gitu kan. Jadi konteksnya ini berbeda, artinya kamu kebanyakan makan daging kambing makanya gini ya, itu bukan mencela ya, menurut saya bukan mencela. Jadi konteks dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, la yadhummu apa tadi ya, la yadhummu ta'am ya, atau ta'am rodi qattu ya, faidistaha akala wa illa ya taroka, kan gitu. Jadi konteksnya ini adalah ketika kita mendapatkan atau dihidangkan suatu makanan, apapun makanan itu, entah itu yang enggak layak atau apa, meskipun enggak layak, kita enggak boleh mencelanya begitu. Konteks dari hadis itu gitu, insya Allah kayak gitu. Jadi bukan kita suudon kepada daging makanan enggak gitu ya. Karena suudon terhadap itu mungkin larinya nanti ke sel-sel yang diterangkan tadi. Jadi menurut saya salah ya, bukan menurut siapa-siapa, menurut pemahaman saya wallahu alam ya, konteks tidak boleh mencela makanan itu ketika kita dihidangkan atau makanan apa saja yang dihidangkan dalam Nabi di situ makanan yang sangat rendah, artinya makanan jelek lah, yang nggak enak menurut kita gitu. Itu jangan sampai kita celah gitu. Ketika kamu pengen makan, kalau enggak tinggal, enggak usah marah-marah, enggak usah mencelanya gitu. Itu hadisnya gitu. Adapun kita menyalahkan makanan, aku kebanyakan makan melenjo gitu kan, jadi asam urat kambuh gitu. Bukan, itu konteksnya itu bukan mencela makanan itu. Jadi larinya itu ke ucapan tersebut adalah keperingatan saja. Maka Kanjeng Rasul Allah dalam Al-Qur'an juga kulu washrabu walatus rifu gitu. Makan, minum, jangan banyak-banyak. Yang membahayakan itu banyak gitu kan. Kebanyakan itu yang membahayakan. Jadi konteks dari pertanyaan Bu Dini tadi itu bukan masuk dalam hal hadis ini gitu. Itu menurut saya ya, karena dalam hadis tersebut itu ketika ada makanan yang mungkin kita ndak begitu suka, ya ndak usah kita makan gitu, ndak perlu kita mengkata-katainya gitu, ndak perlu kita marah-marah pada makanan itu gitu. Nah itu yang dimaksudkan tapi apa sih ya tadi sih hadisnya? Siapa yang hafal hadisnya tadi? Sebentar. Nah, jadi itulah ya. Berarti menurut saya ya, pertanyaan Bu Dini tadi
tidak masuk dalam konteks hadis yang dibacakan Bu Rohayati tadi itu. Konteksnya ketika kita ada makanan disajikan istri kita itu, apa makanan apa ini lah, itu yang tidak boleh itu. Makanan apa ini kayak gini gitu. itu yang tidak boleh gitu menurut saya Pak ya. Tapi kalau kebanyakan makan daging makanya darah tinggi gitu, enggak. Justru daging itu enggak darah tinggi, yang darah tinggi itu lemak itu, gajah bukan daging gitu. Enggak ada ceritanya daging darah tinggi gitu. Kalau darah tinggi mungkin orang Arab itu darah tinggi semua gitu kan, karena yang dimakan daging bukan gajah yang berbahaya itu. Sementara itu ya untuk pertanyaan Bu Dini, tanggapan saya, jadi Bu itu bukan menurut saya bukan konteksnya ya, bukan konteks dalam hadis la tasebut to'amu arodi tadi indah. Gitu Pak Zaki, mungkin ya, bisa difahami ya? Yap, bisa dipahami Pak Yai. Aduh, luar biasa nih. Ya, Bu Dini. Pertanyaan Pak. Sebentar, Bu Dini sudah bisa dipahami tentang tidak boleh mencela makanan? Sudah cukup Pak Jaki. Cukup ya. Oke, makasih cukup, Pak Nafis atas penjelasannya. Ya, sekarang Pak Nuryanto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu, ya, yang saya tanyakan sering di pasar itu kita menjumpai para pedagang itu kalau kita jualan kan biasanya sering mencela itu, wah barang kayak gini kok dijual dan lain sebagainya, biar harganya murah, itu termasuk mencela atau tidak? Terima kasih. Ya, silakan yang mau berpendapat, menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan Pak Nuryanto. Ketika di pasar ada beberapa pedagang yang jangan beli barang itu udah jelek, gitu ya. Atau barang itu nggak ada layak dijual, seperti itu ya. Pak Nur. Ya betul ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Ya Pak. Oke, jadi gini Pak Nur ya. Jadi mencelah ini gimana ya, Cak? Yang kita celah itu apa gitu? Barang kok gini kok dijual? Memang ucapan itu benar Pak. Artinya gini yo. Kanjeng Nabi itu melarang menjual sesuatu yang tidak baik. Kalau ada cacat itu harus diperlihatkan gitu, jangan ditutupi gitu. Lah inilah pentingnya ketika orang berjualan, kejujuran itu sangat penting gitu. Ketika Kanjeng Nabi jalan di pasar gitu, pernah melihat sebuah dagangan itu yang basah ditaruh di bawah, yang kering di atas. Kanjeng Nabi melarang itu karena ada ghish, ada penipuan di sana. Jadi ketika ada orang bilang, loh barang gini kok dijual kenapa itu? Jadi itu bukan suatu celaan kepada makanan atau barang tersebut, enggak Pak. Itu sebuah konfirmasi atau sebuah informasi yang dikatakan oleh si yang beli gitu ya. Itu menurut aku loh Pak Nur ya. Jadi logikanya begitu. Kita enggak mencelanya gitu. Kita loh barang ini kok kamu jual sih Pak, ini kan enggak baik gitu kan. Nah, itu adalah sebuah konfirmasi kepada penjualnya gitu. Bukan mencelanya gitu. Itu bukan masuk ranah mencelah kepada barang tersebut, enggak gitu. Yang memang tadi loh kita pahami konteks hadisnya tadi. Jadi ketika hadis tersebut bilang jangan mencela makanan yang rendah sekalipun jangan. Kue nek kepengen yo panganan. Kalau kau ingin ya makan saja. Kalau enggak jangan, tinggalkan saja tanpa mencelanya gitu. Itu toh gitu. Jadi jangan dilebarkan kemana-mana karena kita mencela sesuatu memang secara global tidak boleh Pak. Memang tapi konteks ya. Jadi gimana lah masalah ada unsur biar harganya murah itu kalau akal-akalan ya beda lain cerita Pak gitu. Kalau memang makanya dijual beli itu ada akad-akad, terus ada lupa saya kayak
ketika ada khiyar lah, bahasanya khiyar kalau dalam fikih itu. Gitu Pak Yanor. Jadi Ya. itu menurut saya enggak mencela Pak gitu. Kecuali dia bohong gitu. Jadi boleh gitu ya Pak? Mungkin begini Pak. Mungkin menurut Pak Nafis itu apa yang ditanyakan Pak Nuryanto itu bukan mencegah tapi mengingatkan pada pembelinya itu bahwa gitu. Kalau jadi barang itu tidak layak untuk dijual gitu Pak Nafis ya? Iya, kemungkinan nih masuknya gitu. Iya. Jadi iya, maksudnya kalau memang benar itu jelek ya jelek aja gitu. Iya. Dibilangin, Pak ini jelek kenapa gini, ada diskon enggak gitu. Ini barang BS kan harganya memang rendah Pak gitu. Jadi ketika kita mengucapkan barang ini kurang bagus dan kita mau membelinya dengan harga ya terserah, itu hukum jual beli oke. Tapi kalau penjualnya itu tidak mengungkapkannya gitu kan, atau tidak terus terang kepada, nah itu kan akan menjadi masalah ke belakangnya gitu. Mungkin itu Pak ya. Mungkin begini Pak ya. Yang ya, namanya mencela makanan itu Pak. Misalkan ada kita bertamu ke seseorang gitu ya. Yo pindah habis. Habis ya, ayo pindah. Yo, Pak dosen akan datang mungkin atau sudah masuk? Belum. Nah, yang kedua beliau masuk insya Allah. Laporan uang korban juga. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin konteksnya adalah oleh orang lain atau siapapun ketika makanannya nggak cocok dengan lidah kita atau kurang bumbunya atau bagaimana, kita di situ tidak boleh mencela bahwa makanan ini nggak enak, makanan ini nggak layak untuk dimakan. Mungkin seperti itu ya kalau saya pahami dari hadis ini. Itu mungkin tidak boleh mencelanya di situ kali. Ya ini karena saya nggak tahu ya lagi kita urunan. Ya mungkin ada yang lain. Atau Bu Rohayati? Bu Rohayati ada? Ini udah. Oh iya, ini kan uang istimanya ini kan semua itu bilang kan. Ya, Bu Rohayati baru malam juga kan dibagi. Berarti nggak perlu ngumpulin lagi. Silakan. Mau memberi tanggapan lagi yang lain atau pertanyaan? Kita masih buka pertanyaan berikutnya. Mungkin yang pertama tadi pertanyaan dari Bu Dini sudah bisa dipahami bahwa di situ bukan maksud dari hadis ini ya. Tuh. Artinya yang mencela makanan itu bukan karena kita makan daging kambing tensi darah kita tinggi atau naik seperti itu. Ya. Ya silakan yang lain yang mau bertanya tentang materi pada siang hari ini. Yang belum pernah berpartisipasi silakan untuk menyampaikan dan ikut berpartisipasi menyampaikan pendapatnya tentang diskusi kita pada siang hari ini yang lumayan bagus ya, yaitu dosa-dosa lisan. Ya silakan yang lain.
Bu Ero mungkin mau bertanya Bu Ero. Nyimak aja Pak. Minyak apa minyak kita? Nyimak Pak, lagi nulis. Nyimak, bukan minyak. Ya. Lapar saya. Bu Ilion mungkin Bu Ilion. Ya Pak, coba saya mau tanya ke tadi yang persentase ya. Jadi yang mau saya tanyakan, tolong Ibu Rohayati tadi diperjelas hadis yang di situ tertulis ya, ba'du salaf lah, omongan salaf bukan hadis ya. Yang innallaha la yantaqimu lil hajjaji mimman ta'arrada lahu bilisanihi. Itu sudah ketemu Bu. Coba Bu, itu tadi terjemahkan. Saya kok bingung itu. Itu tadi dibahas enggak? Ya, halo. Ya, ada Pak. Tunggu. Ya, coba Bu ya. Tadi itu gimana maksudnya ya? Innallaha la yantaqimu lil hajjaji mimman ta'arrada lahu bilisanihi kama yantaqimu minal hajjaji liman dzalamahu. Itu bagaimana ya Bu ya? Tolong ya. Ya, terima kasih. Ada Bapak Nasif. Tunggu Pak. Bapak Nasif belum masuk ya? Siapa Pak Nasif? Belum kayaknya. Tunggu Pak ya. Sudah masuk Pak Nasif. Yang lain deh, kalau yang belum coba. Baca dulu aja ini ya, artinya ya. Apa tadi? Terkait tadi. Hadis? Yang Bukan hadis ya, waqala ini loh, faqala lahu ba'du salaf itu loh. Yang faqala lahu ba'da salaf. Innallaha la yantaqimu lil hajjaji mimman ta'arrada lahu bilisanihi kama yantaqimu minal hajjaji liman dzalamahu gitu. Antara ta'arrada dengan dzalamahu ini loh. Coba ini pusing saya. Tolong diperjelas Pak. Berkata kepadanya seorang ulama, sebagian ulama sesungguhnya kerasan dikit toh Pak Nasi kalau ngomong didekatkan di mikrofon biar tertawa. Kedengeran Pak Nasi. Jangan malu-malu. Kedengeran. Bu. Coba. Berkata kepadanya seorang ulama atau sebagian ulama, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang memakai al-hajjaj dengan lidahnya, seperti halnya Allah menyiksa al-hajjaj karena zalimnya kepada orang lain. Barangkali ini lebih pada Al-Hajjaj bin Yusuf ya, yang seorang figur sejarah yang kontroversial dan ada berbagai pendapat dan pandangan tentang tindakannya. Namun dalam konteks kalimat yang disebutkan, pesannya adalah bahwa Allah memberikan siksaan kepada orang yang menggunakan lisan mereka untuk memaki, sama seperti Allah memberikan siksaan kepada Al-Hajjaj karena tindakan yang zolim kepada orang lain. Nah, hal ini barangkali menekankan pentingnya menjaga lisan dan tidak terlibat dalam mencela atau merendahkan orang lain, bahkan jika mereka dianggap zolim gitu. Saya lebih memahaminya seperti ini Pak, berkaitan dengan ihfad lisanaka, menjaga lidah kamu itu menjaga lidah itu adalah salah satu bagian yang sangat penting di dalam Islam. Halo.
Halo? Pak Nasi, suaranya kurang jelas. Halo, ada nggak? Nah, gitu suaranya jelas tuh. Sinyalnya agak luplep. Nah, barangkali saya lebih memahami seperti betapa kita harus menjaga lisan kita, baik dalam konteks sosial ataupun yang lain. Karena memang kebanyakan daripada yang seringkali bersentuhan dalam hidup kita berkaitan dengan bagaimana kita menjaga lisan kita. Bahkan dalam suatu hadis dijelaskan kalau jika tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik diam. Kalau nggak salah ada hadis yang seperti itu ya Pak Napis. Iya. Lanjut. Kemudian bahkan di sini saya jangan lebih menekankan lagi pada jangan sekali-kali kita menzolimi, berkata jelek kepada orang yang bahkan orang tersebut menzolimi kita gitu. Barangkali penekanannya lebih ke sana yang saya pahami, atau barangkali dari teman-teman yang ya, yang lebih. Silakan yang lain yang mau bantu untuk menjawab ada yang saya ucapkan. Tadi pertanyaan Pak Nafis. Barangkali dari yang lain, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau menanggapi pertanyaan Pak Nafis. Itu enggak pertanyaan ya Pak, saya hanya ingin penjelasan. Oh iya, penjelasannya saja. Maaf, penjelasannya ya Pak. Iya. Jadi kama yantakimu minal hajaji liman dolamahu. Jadi itu gimana lah gitu ya. Aduh, di tempat saya lagi berisik nih. Ada yang ya, mungkin ada yang mau jawab atau menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nafis. Pak siapa ya? Pak Taufik mungkin mau menjawab, Pak Taufik, atau menyampaikan pendapatnya. Oke, atau ada yang mau bertanya lagi? Kan sini ada tiga pokok bahasan. Yang pertama melaknat, mendoakan orang lain agar binasa, dan yang terakhir menghindari gurauan, ejekan, penghinaan atau mengolok-olok. Yang lain gimana? Barangkali Pak dosen, Pak Zaki. Pak dosennya belum masuk kayaknya. Oh, belum masuk. Pak Taufik biasanya, Pak Bambang. Coba saya lihat dulu. Kayaknya belum masuk. Padahal tadi udah oke beliau. Belum masuk ya. Yang mana tadi hadisnya?
ucapan salaf Pak, yang faqala lahu ba'du salaf. Di bidayahnya ada. Ada ya. Ya, Pak Aus mau menyampaikan. Pak Aus, silakan. Belum ketemu. Yang lain siapa lagi kelompoknya? Kelompok 12 siapa lagi? Bunyinya gimana tadi? Maaf. Tolong diperjelas lagi Pak Nafis. Oh iya, Pak Yedi mungkin mau menyampaikan Pak Yedi. Pak Yudi. Pak Tantan. Yang lain barangkali yang Menyimak, Pak. Dari Pak Tantan gimana? Pak Muhammad Rafi. Oke, kita kembalikan ke pemateri lagi Bu Rohayati. Silakan Bu Rohayati. Yang salah ini saya belum bisa menjawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa membantu. Kalau tidak ada, gimana kita mau selesaikan? Tahu mau pertanyaan lagi? Pertanyaan yang lain? Ya, air panas. Udah ada. Kayaknya mungkin cukup kali Pak Jaki. Cukup ya? Kalau nggak ada lagi kita cukupkan saja. Daripada diam-diaman saja nih. Ya, udah asar juga Pak. Iya, iya. Ya, di Tangerang belum asar Bu, baru akan mulai. Majalengka sudah. Oh, Majalengka sudah. Pengalengan sudah asar? Belum. Sudah Pak. Sudah. Belum. Bandung Barat sedang Ya baik. Pak Bambang udah maghrib ya? Kalau tidak ada lagi, silakan Bu Rohayati untuk menutup presentasi pada hari ini. Kami persilakan. Bapak Nasi saja Pak yang menutup. Bapak Nasi? Iya Bu, ada. Ya, Bapak saja. Biasanya ditutup di sini. Ya, Pak Nasi silakan. Sebelum nanti saya tutup. Oh iya. Secara diskusi pada siang hari ini. Teman-teman semuanya, barangkali demikian materi yang bisa kelompok kami sampaikan melalui Ibu Rohayati tadi. Mohon maaf bila pada kelompok kami terdapat kekurangan terkait dengan penyampaian dan pemaparan berikut tentang penjelasan terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan tadi.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok 12, Ibu Rohayati, Pak Nasih dan kawan-kawan yang sudah mempresentasikan subpokok bahasan yaitu dosa-dosa lisan, yaitu yang keenam tadi melaknat ya. Lalu yang kedua ya mendoakan orang lain mendapatkan kecelakaan, dan yang ketiga mengejek dan memperolok-olok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok 12 ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan untuk kesimpulannya silakan Bapak Ibu yang menyimpulkan masing-masing ya. Dan kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Dari nggak sih kita pertemuannya? Habis ya? Di RPS 1 kali lagi jadwal Pak dosen, Pak. Di RPS kemana Bu Nenden? Kalau saya lihat 1 kali lagi bagian